Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan Ibu siapa dari mana? Dan hamba Allah dari Cirebon. Dari Cirebon. Baik, silakan. Silakan bisa langsung bertanya kepada Bu Ibu. Mau izin bertanya Bu ya. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya gini Bu ya, saya kerja di suatu yayasan ya Bu ya. Saya kan suka kesana kesini pakai buat kendaraan bermotor. Motornya bukan punya yayasan tapi punya saya pribadi. Dan kadang ke pasar kemana gitu ya, belanja buat keperluan yayasan buat anak santri gitu ya. Terus kalau kehabisan bensin suka pakai uang yayasan gitu. Gimana gitu Pak Ustadz ya Pak. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Bu ya itu hukumnya, halal atau enggak ya pakai uang itu? Insyaallah. Kadang ini juga kalau ada yang minta-minta di pasar suka saya kasih gitu ya Bu ya. Pakai uang itu juga. Baik. Gimana itu hukumnya Bu ya? Oke, insyaallah. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus mengerti amal itu seperti apa sih? Amal baik itu adalah dengan cara yang benar yang menjadi sebab Allah ridho. Kalau tidak benar, biarpun itu kelihatannya baik, disanjung orang, tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya tadi, ada orang meminta-minta, lalu memberi tapi bukan duitnya. Ini nggak dibenarkan. Kalau duitnya boleh. Maka biarpun kelihatannya baik, tidak baik karena duit, apalagi duit yayasan. Duit yayasan enggak. Kita tidak perlu sok jadi pahlawan. Ingin menyelesaikan urusan manusia, Allah yang memiliki mereka. Kalau kita punya rizki, ya kita kasih. Kalau tidak punya rizki, jangan maksain dah. Karena suatu ketika ada yang datang kepada kami, dia akan ada orang perlu, orang kampung perlu bantuan, misalnya belanja barang-barang seperti itu. Ke tempatnya dia punya toko. Cuman menjelang hari raya itu, dia ngambil barangnya, kemudian bayarnya setelah hari raya. Terus ini orang ini memang baik hati. Akhirnya saya layani Bu ya, semakin tahun semakin banyak. Dan kita tahu untungnya juga banyak kan? Iya Bu ya, untungnya juga banyak memang. Cuman kalau mereka datang ke sini lalu saya tidak punya barang tuh kasihan. Karena bagi mereka menguntungkan. Terus agar saya bisa memenuhi ke permintaan mereka, saya pinjam di lembaga keuangan yang ada bunganya. Nah, inilah awal kehancuranmu, saya bilang. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau dia tidak mengambil rizki darimu, Allah kasih rizki melalui yang lainnya. Kita tidak usah sok jadi pahlawan deh. Kalau nggak punya duit, ya sudah. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Ini duit yang amanat, bukan duit saya. Jangan keluarkan. Tapi dia lapar. Allah akan kasih, Anda keluar akan kasih makan oleh Allah yang lainnya. Yang nggak benar adalah Anda punya duit, lihat orang lapar, Anda cuek, itu yang nggak benar. Kalau Anda tidak punya, jangan maksain. Nah ini, apalagi Anda ini orang baik yang bertanya ini, Anda orang baik karena takut haram, itu yang paling istimewa dalam diri Anda penanya. Kadang orang tuh pakai duit yayasan, lap, duit masjid, lap, pakai motor, mentang-mentang ini kesempatan, dipinjemi motor, pinjemi mobil masjid, mestinya datang ke tempat 5 kilo, muter keliling, bawa anaknya. Nah ini nambah korup halus. Kalangan dunia dakwah itu gitu. Nah ini. Maka Anda istimewa. Jadi selagi bukan untuk kepentingan yayasan, Anda tidak boleh menggunakan apapun dari duit yayasan. Lembaga, nggak boleh. Anda harus amanat. Apalagi Anda kan bekerja di situ sudah mendapatkan uang barokah, nggak boleh. Menambah-nambah nggak boleh. Bensin nggak boleh. Bensin Anda kalau memang itu fasilitas dari yayasan, uang bensin adalah digunakan hanya untuk kepentingan yayasan. Kecuali dari pengurus yayasan mengatakan, ini untukmu, ini untukmu dan untuk kegiatan. Artinya bagian dia itu ada. Tapi biasanya ada target, yang penting tidak minta lagi ya, seminggu loh ya, jadi jatah. Jadi setiap seminggu ada uang bensin sebanyak 100.000. Maka itu yang penting Anda cukupi 100.000 itu Anda untuk kepentingan pondok.
Maka 100.000 sudah diberikan madrasah. Tapi kalau Anda motong duit-duit sendiri, beli bensin sendiri, lalu Anda keliling, itu tidak diperkenankan. Itu haram. Tolong dibedakan dua hal ini. Jadi kalau memang itu sudah jatah uang bensin untuk Anda, alasannya adalah untuk kepentingan yayasan, maka karena sudah diberikan kepada Anda bisa gunakan yang lainnya, asalkan urusan yayasan terlaksana. Lebihnya Anda boleh pakai. Yang nggak boleh adalah Anda ngambil sendiri, lalu Anda gunakan untuk pribadi, nggak boleh. Jadi kalau ada orang memberikan, sudah diberikan kepada Anda, dicatat ini adalah untuk mengganti, bahasanya adalah untuk menggantikan kepentingan yayasan. Menggantikan kepentingan yayasan. Sudah diberikan. Dan dari yayasan sudah memang akadnya sudah diberikan. Jadi untuk dia tambahan, biarpun nanti dia ngerjakannya saya pakai jalan kaki saja deh, biar nggak bisa pakai bensin, ya pokoknya selesai tugasnya. Nah berbeda kalau akadnya sampai dikatakan tidak boleh ini digunakan kecuali untuk ini, baru itu nggak boleh. Atau Anda mengambil sendiri tidak boleh kecuali untuk kepentingan yayasan. Kalau Anda terlanjur sudah mengambil, Anda harus menggantinya. Kita harus hati-hati urusan hal-hal semacam ini. Khawatir masuk wilayah haram, seolah berbuat baik, akan tapi ternyata mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang termahal dari yang penanya, yang bertanya adalah kita harus membiasakan diri kita punya rasa takut di saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Harus itu, rasa takut itu. Jangan sampai cuek, nggak peduli, hati-hati ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan muliakan semuanya. Wallahu a'lam bishawab.